ambil kutipan. Terus kemudian referensi. Ya. Referensi itu di daftar pustaka. Apa yang harus kita tuliskan? Begini. Yang perlu dipegang itu yang pertama, kita harus menuliskan nama pengarangnya dulu. Kemudian tahunnya. Ya, tahun. Kemudian judulnya, artikel. Kemudian sumbernya atau penerbitnya. Ini yang harus dipegang. Ya, sumber. Kenapa saya bilang ini harus dipegang? Karena kita menggunakan apa saja, nanti konsepnya menuliskan itu seperti itu. Pustaka itu sebetulnya ada dua tipe. Yang pertama adalah sistem tahun, dan yang kedua adalah sistem footnote. Ada dua. Di ITS kita menggunakan sistem tahun. Sistem tahun itu apa? Kita menggunakan seperti tadi ini, Broto 1925. Itu sistem tahun. Tapi kalau sistem footnote, kita menulisnya ada kalimat, terus kemudian kita tulis di belakangnya 1, ya, 2, 3, dan seterusnya. 1 ini nanti kita pas lihat di daftar pustaka ada tulisannya 1 apa. Ini kalau ini menggunakan sistem footnote, kita tidak pakai ini, kita pakai sistem tahunnya. Cara penulisan pustakanya seperti ini, diurut dari A ke Z. Jadi nama A itu di daftar pustaka harus muncul duluan, nama Z yang paling terakhir. Tapi kalau sistem footnote tidak. Kalau sistem footnote sesuai dengan urutan ceritanya. Jadi kalau cerita ini ngomong ini 1, cerita berikutnya 2, cerita berikutnya 3, biarpun ini tidak perlu urut dari A sampai Z, tapi sesuai dengan urutan referensi yang diambil. Itu kalau kita menggunakan sistem footnote. Tapi di ITS kita pakai yang seperti ini. Nah, kalau untuk jurnal jelas pengarangnya, misalkan Soeharto Iman, misalkan, ya, Soeharto Iman. Maka yang kita ambil di dalam menuliskan nama pengarang adalah nama belakangnya dia. Walaupun kita sebetulnya nggak punya family name, gitu ya. Kita pakai nama belakangnya dia, Iman. Kemudian yang di depan ini kita singkat, ya, kita singkat S, koma. Pak, bagaimana kalau namanya ada 3? Ya. Tri Joko Wahyu. Berarti saya nama terakhir yang saya ambil adalah Wahyu, ya, koma, T, titik, J, titik, ya. Jadi jangan ditulis, kita hanya tulis huruf selanjutnya dengan huruf singkatan. Pak, orang kedua bagaimana Pak? Sama juga. Orang kedua juga sama, di dalam mengambil harus. Nah, tahun misalkan 2000, judul artikel. Jadi kalau misalkan dalam conference jurnal berarti judul artikelnya apa? Ya. Terus sumbernya ini adalah nama conference-nya atau nama jurnalnya. Ya. Nama jurnalnya. Kemudian terakhir kalau mau dikasih Pak, kadang-kadang ada yang pakai halaman page 90 sampai 97 silakan. Ya. Tapi yang penting konsep ini harus dipegang. Konsep ini harus dipegang dari nama pengarang, tahun, judul, artikel, sumber. Kalau dari internet gimana? Sama. Biasanya kesalahan yang paling sering diperbuat adalah untuk internet langsung tulis http www. Tetap nomor 1 harus ditulis nama orang yang punya blog itu siapa, yang mengeluarkan artikel semua. Enggak, dia berarti kalau dia nulis aja nggak menyebutkan namanya ya masa dipakai sebagai referensi. Itu aja gampangannya. Namanya aja nggak ada kok, nggak mau. Instansi, tulis instansinya. Ya.
peraturan nggak ada namanya itu ya, instansi yang mengeluarkan. Kalau sampai ada sumber referensi tidak ada namanya, jangan percaya, gitu. Berarti dia nggak berani mempertanggungjawabkan tulisannya kan gitu. Ya. Karena internet itu sebetulnya adalah yang paling lemah. Ya. Artikel di internet itu adalah referensi yang paling lemah. Nomor satu adalah jurnal, karena jurnal itu yang paling up-to-date. Ya. Terus nomor dua adalah buku teks. Kenapa kok buku teks itu lebih lemah dari jurnal? Saya membuat buku, ya, ngawur-ngawur buku saya itu. Terus saya cetak, saya jual, nggak laku bukunya, karena ngawur-ngawur isinya. Tapi textbook itu, ya toh. Artinya orang buat buku suka-suka dia, toh. Mau apa aja ditulis terserah dia. Tapi kalau jurnal nggak bisa. Jurnal itu ada peer review-nya. Saya ngirim jurnal, saya nulis tulisan. Orang lain dari berbagai universitas profesor itu melihat, oh ini nggak benar ini, dicek. Oh betul, bagus, accepted. Artinya apa? Jurnal-jurnal accepted itu yang kualitasnya bagus ya. Itu adalah pengetahuan yang paling baru. Lupa buku yang saya pakai ini sudah Bible-nya project management punya Harold Kessler. Tetap saja itu kan Harold Kessler sendiri yang membuat tanpa orang lain mencampuri. Ya. Jadi nomor satu jurnal, nomor dua buku. Ya. Yang lain ke belakang internet itu yang paling lemah. Pak, saya pakai sumber Wikipedia. Boleh? Buang saya. Ya. Wiki kan campur-campur, terserah kita. Pak, saya pakai Wiki itu blognya kita aja bisa si masukin. Iya, karena hari ini ada, besok sudah nggak ada artikelnya. Tapi nulisnya gimana? Sama, Iman S, artikelnya apa? HTTP, internet, ya. www, silakan sampai jam diambil. sampai kapan Anda mengakses itu perlu ditulis. Walaupun kadang-kadang Pak saya nggak usah pakai jamnya. Kenapa kok ini sama beberapa harus menuliskan kapan terakhir Anda mengakses? Karena belum tentu besoknya ada artikelnya. Ya. Artikelnya bisa saja besoknya sudah tidak ada. Waktu saya akses Pak jam sekian masih ada itu. Ya, besoknya sudah ada. Jadi artikel internet pun sama cara mengutipnya dari. Ya. Jadi ini ada contohnya kalau referensi buku, referensi artikel, tesis, disertasi boleh. Tapi kalau saran saya lebih baik tesis seperti di ITS, tesis dan disertasi semuanya wajib dipublikasikan. Kan? Jangan ngambil tesisnya, tapi ngambil publikasinya dia. Gitu. Itu lebih bisa dipertanggungjawabkan karena publikasi. Tapi apakah tesis boleh? Boleh, tetap boleh. Tesis boleh. Standar teknis, code dan sebagainya boleh kita pakai. Boleh. Kemudian dokumen peraturan pemerintah boleh kita pakai. Handout kuliah ya boleh, tapi ya itu lemah. Jadi ini adalah internet, ya. Kemudian referensi praktikum juga boleh. Nah, kalau untuk pendahuluan, kalau untuk pendahuluan proposal tesis, kita tidak ada kesimpulan karena kita hanya sampai bab. Walaupun nanti sebetulnya kesimpulan itu nanti harus menjawab permasalahan dan mungkin juga di dalam penelitian kita ada temuan-temuan yang baru yang tadinya tidak kita sangka ternyata bisa keluar dari itu. Nah, ini tadi kita Office-nya sama kayak tiga pesantren ya. Ada pertanyaan kan? Install tambahan maksudnya. Kalau namanya Panjen Pak, Namanya apa ya? dengan Pak Sri Joko Wahyu apa ditulis kayak gitu Wahyu, semua singkatannya ditulis. Iya. Jadi kalau Anda cari saya di internet tadi Joko Wahyu, nama saya di selalu Adi, koma T.J.U. Disingkat semua. Hanya diambil nama terakhir aja. Ya, ada lagi kan untuk referensi.
referensi ini penting karena untuk S2 kutipan reference itu nomor 1 di tesis. Jadi kalau ada kaya dengan reference kemudian cara mengkajinya bagus, itu nilainya paling tinggi. Nah, sekarang metodologi. Maaf Pak, berarti kalau itu untuk yang kita SMT itu kan nggak pakai yang footnote. Berarti yang model apa satu terusnya di bawahnya ada footnote kecil itu berarti sudah tidak ya? Kita tidak pakai sistem footnote. Tidak pakai sistem. Jadi langsung di dalam paragraf ya Pak. Langsung di dalam paragraf ditulis seperti tadi. Referensinya langsung datang daftar pustaka. Menurut siapa? Baik, sekarang metodologi. Apa yang paling penting di metodologi? Metodologi itu apa sih? Metodologi itu adalah bagaimana cara saya untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi atau untuk mencapai tujuan penelitian tadi. Caranya itu bagaimana? Sebetulnya metodologi itu. Pak, berarti kalau permasalahan saya ada 2 poin, berarti di metodologi saya harus menjawab 2 poin itu dia. Nah, metodologi itu selalu diawali dengan satu desain penelitian saya. Apakah penelitian saya ini merupakan penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, Nah, atau ini penelitian zaman uji S1 hipotesis? kayaknya pernah dulu mikirnya kalau S1 cuma Nah, 2 variabel, bisa kalau eksploratif S2 atau 3 konfirmatif? variabel. Ternyata kalau apa salah dengar. Konfirmasi. Jadi kalau kita misalnya kalau Apakah S1 cuma deskriptif pengaruh atau ini terhadap saya ini udah mau gitu kan. menguji Nah sesuatu kalau yang S2 hipotesis? katanya dulu pengaruh ini terhadap ini dan ada lagi. Kita harus jelas dulu penelitian saya. Ternyata setelah tanya beda ya. Pak, saya itu penelitian eksploratif itu adalah penelitian untuk masih menggali lebih dalam lagi tentang sebuah hal, itu eksploratif. Misalkan tadi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek, gitu ya. Saya ingin menggali lebih banyak lagi faktor-faktor karena masih sedikit penelitian tentang faktor penyebab keterlambatan, misalkan di Maluku tadi. Saya masih mau mencari, masih menggali informasi lebih dalam, masih mengeksplor. Itu berarti penelitian saya penelitian eksploratif. Saya ingin tahu Pak, sejauh mana perkembangan penggunaan construction automation di Indonesia. Itu saya masih eksploratif. Dan apa yang menyebabkan kok tidak begitu banyak dilakukan di Indonesia? Faktor penghambatnya itu apa sih Pak? Kok itu saya masih mengeksplorasi. Saya mengeksplorasi. Jadi penelitian eksploratif. Kalau eksploratif masih mencari variabel-variabel baru. Kalau konfirmatif sebaliknya sudah ada di literatur. Kemudian yang ada di literatur itu saya konfirmasi, nggak bisa buat dari yang ada di literatur saya hubung-hubungkan. Oh ini sama ini berhubungan, ini sama ini berhubungan. Terus saya uji di masyarakat. Betul nggak hubungan yang saya buat tadi berdasarkan literatur itu terjadi di masyarakat, terjadi di lapangan. Itu namanya konfirmatif. Jadi kalau eksploratif itu misalkan faktor analisis itu eksploratif. Tapi kalau konfirmatif, Anda pernah dengar penelitian yang menggunakan tools SEM, ya, Structural Equation Modeling (SEM). Nah itu termasuk konfirmatif, regresi konfirmatif. Itu, jadi kita harus tahu penelitian kita ini penelitian apa, atau penelitian deskriptif. Pak, saya hanya ingin menggambarkan fenomena saja. Saya menggambarkan, melihat, saya mengambil, menghitung min-nya, atau untuk menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana sebuah fenomena deskriptif. Atau penelitian uji hipotesis yang selama ini terjadi seperti ini, saya punya pemikiran sendiri, saya mau menguji. Ya, saya mau uji hipotesis. Hipotesis awal, merokok itu berbahaya. Ya, hipotesis saya tidak berbahaya. Berarti ada yang mau saya uji dari hipotesis saya. Oh, saya punya obat ini. Obat ini saya kasihkan ke tanaman.